Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم وولهم إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang ilmu. Dalam sunnah Rasulullah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa menuntut ilmu itu faridatun 'alal muslimin. Talabul ilmi faridatun 'alal muslim. Menuntut ilmu itu fardhu, fardu, kewajiban atas setiap orang muslim. Jadi setiap orang muslim itu wajib untuk dia belajar. Wajib dia untuk menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu manusia pasti tidak dapat petunjuk Allah. Jadi ilmu ini mengantarkan manusia sampai kepada hudan. Ilmu yang benar akan menyampaikan kita ini kepada hudan, kepada petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah itu nanti kita dibimbing kepada jalan yang benar. Fungsi hudan itu menuntun manusia untuk sampai kepada tujuan. Sementara untuk mendapatkan hudan tadi perlu alat yang namanya ilmu. Jadi tanpa ilmu sulit manusia untuk dapat petunjuk Allah. Ini Al-Quran ini petunjuk Allah. Nah, gimana kita dapat petunjuknya? Harus ada ilmunya. Gimana cara membacanya? Bagaimana kalau misalnya tidak bisa baca Quran kita misalnya? Bagaimana kita cara memahaminya? Bagaimana mengamalkannya? Apa hukum-hukum dalam Al-Quran? Quran hudan, petunjuk Allah. Yang di dalamnya syarat dengan ilmu, pengetahuan. Nah, manusia harus dapat ilmu. Manusia harus menemukan ilmunya. Dengan ilmu itu manusia sampai kepada petunjuk Allah.
Namun ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa ilmu itu seperti pedang bermata dua. Nah gitu kan, sering kita dengar kan, ilmu itu kayak pedang bermata dua. Satu mengarah ke sana, satu mengarah ke kita. Kalau tidak hati-hati, ilmu itu akan membunuh diri kita sendiri. Yang ingin selamat dunia harus ada ilmunya. Terlebih lagi ingin selamat akhirat harus ada ilmunya. Ingin selamat dua-duanya dengan ilmu juga. Tapi tidak sedikit orang-orang yang celaka justru karena ilmu. Makanya pedang bermata dua. Banyak orang celaka karena ilmu. Tadi baik, bagus, orangnya rendah hati, orangnya senang belajar. Setelah punya ilmu, sombong dia. Sombong. Waktu belum punya ilmu, orangnya baik. Setelah punya ilmu, berubah menjadi sombong. Nah ini yang berbahayanya ilmu. Tadi dikatakan pedang bermata dua. Maka kita perlu hati-hati. Tapi ya harus tetap belajar untuk ilmu. Tapi ilmu yang benar itu, tandanya ilmu itu benar, dia akan mengantarkan kita kepada petunjuk Allah. Nah itu ilmu yang benar. Sementara ilmu yang tidak benar, justru membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Semakin berilmu, semakin sombong manusia. Itu tanda ilmu tidak benar. Banyak orang yang hafal Quran, di akhirat celaka juga. Orang yang alim, orang yang hafal Quran, celaka juga. Kenapa? Keilmuannya itu jadi alat untuk dia berbangga-bangga diri. Celaka dengan ilmunya itu. Nah, oleh sebab itu kita belajar serius, sungguh-sungguh, dan ilmu ini harus membuat kita semakin baik. Ilmu yang benar akan membuat kita semakin baik. Sementara ilmu yang tidak benar, yang ada adalah rasa angkuh dan sombong. Ini harus kita hindari. Kita lihat bagaimana ilmu ini dalam Al-Quran Allah jelaskan ya. Secara universal, ada dua ilmu dalam Quran ini. Ada ilmu. Yang pertama namanya ilmu bagian. Bagaimana ilmu bagian ini? Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul ilm. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab. Jadi ketika datang Quran tidak ada perselisihan. Umat Islam menerima Al-Quran itu dengan seutuhnya. Apa yang disampaikan petunjuk dari Allah lewat Rasulullah diterima oleh umat Islam pada saat itu. Tidak ada perselisihan. Tidaklah berselisih orang-orang telah diberi kitab. Tandanya orang itu telah diberi kitab oleh Allah, tidak suka berselisihnya. Itu tanda orang punya kitab. Jadi kalau sudah orang memahami Quran nih, kada ketujuh bahuwal-huwal, kada ketujuh. Kada ketujuh. Itu tanda orang punya kitab. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Nah sekarang banyak orang mengaku sudah luas pengetahuan dengan kitab, tapi gawenya bahuwal aja, gawenya menyerang aja, gawenya menyabat orang aja. Ini aja yang bujur, amun orang kada sama saminya kada mau. Ini aja yang mau didengar, ini kada mau mendengar. Tuh ada paham gak itu? Amun kita bicara ramah nih, lain ustadznya keluarinya kada mendengar. Apakah ada ajaran Islam begitu? Lihat kita baca Quran, adalah begitu Quran. Kada ada begitu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan dia bisa mengambil yang baik dari yang dia dengar. Harusnya kita ini kalau misalnya ada kajian, siapakah yang ceramah? Dengar. Ambil yang baik yang kita dengar. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itu orang dapat petunjuk Allah. Nah, dia dengar. Siapapun dengar, ada masjid misalnya. Wah, pas kajian keluaran. Lain ustaz kita aja. Lain ustaz kita yang ceramah aja. Kalau ustaznya yang ceramah barunya mau mendengar.
Kalau bukan ustadz dia tidak mau dengar. Kadang-kadang kita berpikir, apa begitu Islam? Ini namanya doktrin ngarannya. Doktrin itu. Gak boleh begitu harusnya. Harusnya tuh dijelaskan ke jamaah tuh. Dengarkan siapa yang menyampaikan, kalian ambil baik. Kan punya akal pikiran untuk memilih mana yang tepat buat kita. Jangan diajarkan, amun ustaz lain berceramah, kalau saya dengar aja. Amun ustaz ini A, B, C, D, kalau saya dengar gitu. Dengarkan ustaz kita aja ya. Nah, doktrin ngarannya itu. Lalu jemaahnya kan kayak itu, namun orang lain ceramah kan tidak mau dengar. Ini tidak sesuai sebenarnya dengan ajaran Al-Quran. Coba lihat surah Az-Zumar 39, 18. Sudah dengar, ambil yang baik dari apa yang kamu dengar. Itu orang yang dapat petunjuk Allah. Surah 39 ayat 18. Itu tanda orang dapat petunjuk Allah tuh mau mendengar dan bisa mengambil yang baik. Nah, jangan amun ustadz inya baru mau dengar. Amun lain keluaran, kadang mau mendengar. Nah, jadi saudara pernah terjadi kayak gitu juga di satu masjid lah, ditandai pengurus masjidnya nih, bubuhannya nih amat ustadz nang ceramah keluaran. Pas bubuhan ustadznya barunya bertahan, tapi yang lain pas dendam juga. Pas ustadz ceramah yang lain berkeluaran semua. Itu jadi tuh rasai jar. Akhirnya tinggal berapa orang aja lagi, yang lain bulikan semua. Kenapa? Rasai dua aja. Jangan hanya aja ngomong ustadz kita yang ceramah kada mendengar aja. Ngomong ustadz yang ceramah baru mau duduk, bulikan juga kita aja. Nah, kan namanya bahwal ngarannya tuh. Nah, ini akibat orang tidak sungguh-sungguh menghayati ayat Al-Qur'an, lalu dengan ilmu bukan malah bersatu, justru dengan ilmu malah bermusuh-musuhan. Nah, tadi kata Allah, ketika datang kitab, tidaklah berselisih orang-orang telah berkitab, kecuali illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang ilmu pengetahuan kepada mereka karena kedengkian. Jadi rupanya buhwal ini kena dengki aja. Karena ustadz ini terkenal sudah viral sekarang, kalau kayak apa caranya jatuhkan ustadz nih. Tersalah pandir sedikit, wah dipiralkan aja di medsos. Nah, cocoklah kayak itu kira-kira tuh. Anggaplah misalnya salah sedikit kan. Kan kalau salah kadang kayak gitu caranya, bukan di depan media sosialnya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang misalnya mengingatkan di tengah orang ramai, ini kita salah nih, anak kita salah, kita tegur di depan orang ramai, itu bukan sedang menasehati, itu sedang mempermalukan. Imam Syafi'i. Apabila ada orang yang menasehatimu di tengah orang ramai, sesungguhnya dia bukan beri nasihat, tapi sedang mempermalukan. Sama anak kita tuh. Kita sariki, kita tegur, kita nasihati di depan kawan-kawannya. Supannya, gimana caranya? Di rumah nanti berdua. Salah tadi. Begitu juga kalau kita misalnya merasa ada yang salah dengan ustadz yang nyampaikan, jangan diserang depan orang ramai. Kena selesai tentu berduaan aja, tabayun. Kenapa pian kayak gitu? Ustadz, apa dalilnya? Apa dasarnya? Belum mau tahu, belum jelas. Nah enak, ini kadang diekspos mana-mana, apalagi zaman sosial nih kan. Sebentar aja sudah viral kemana-mana. Kalau bahkan bayangkan ada orang yang berani mengkafirkan ulama gitu kan, orang hafal Quran, hafal ribuan hadis, ada yang mengkafirkan. Nauzubillah, tajam benar lidah nyerang. Iya, ulun memperhatikan tuh kadang-kadang hatinya panas juga, hendak menyauti, coba tahan dirilah, karena kalau disauti juanya pastinya menyauti juga. Ini menyauti juga karena pembelanya banyak juga. Berserang-serangan lewat media sosial. Nah, ini kata Allah itu, inilah namanya ilmu baghyan itu begitu. Karena benci aja, karena dengki, karena tidak suka. Atau kalau zaman sekarang macam-macam niatnya, supaya naik ratingnya, supaya naik followernya, macam-macam. Nah, jadi ilmu yang benar itu bukan berselisih. Kalau berselisih itu tidak benar ilmunya. Ilmu yang menyebabkan perselisihan, permusuhan, kebencian, ini tidak benar. Ini bukan ilmu yang benar. Oleh karena itu, ilmu itu tujuan utamanya dia bukan untuk mencari salah orang lain, bukan. Ilmu itu bukan mencari salah orang lain. Ilmu itu untuk memperbaiki diri kita. Maka orang semakin berilmu, semakin terlihat kesalahannya. Jadi kalau tanda orang berilmu, semakin dia berilmu, dia semakin bisa melihat apa kekurangan dirinya, apa kesalahan dirinya. Tidak sempat lagi nyari salah orang.
Salah kita gini banyak benar sudah. Ada sempat lagi nyara salah orang. Ini ada kadang-kadang orang baru berilmu, ya baru ilmu sedikit, hafal Quran kada juga, hafal hadis kada juga, hanya sering dengar ceramah di YouTube aja, sudah berani nyerang-nyerang orang. Nah, ini namanya ilmu baghyan. Kalau betul sama-sama kitab dari Quran, wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Itu benar kalau ngaji Quran itu mana mau berselisihnya. Cara pandang boleh beda tapi tidak berselisih. Kita lihat ulama-ulama zaman dulu. Berselisih lah. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, berselisih lah. Kada. Mereka berbeda tapi tidak berselisih. Berbeda tuh ya boleh berbeda. Cara pandang, cara berpikir yang beda itu boleh berbeda, tapi tidak menumbuhkan perselisihan, permusuhan. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu murid sama guru. Murid sama guru. Beda pendapat. Biasa aja. Imam Malik kada marah walaupun Imam Syafi'i berbeda. Padahal ini guru sama murid. Ada guru ini kalau murid itu berbeda sama gurunya, sarik gurunya. Keempati aku aja, umpati aku. Kada boleh berbeda, umpati aku. Nah. Imam Malik itu misalnya subuhnya kada berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Kadang membuat Imam Malik itu marah dengan Imam Syafi'i. Padahal muridnya kalau silakan punya dalil yang kuat. Suatu Imam Malik imam di belakang ada Imam Syafi'i. Tiba-tiba Imam Malik ini angkat tangan berkunutnya. Lalu murid-muridnya bertanya semua, wahai Syekh, kenapa engkau berkunut? Maka biasanya kayak berkunut kita aja. Aku menghormati, menghargai ada Syafi'i di belakang. Lihat itu indahnya. Besok malam Imam Syafi'i lagi jadi imam kalau yang biasanya berkunut, kada berkunut inya. Bertakun pulang jamaahnya, kenapa begitu saya? Aku menghormati, ada Imam Malik di belakang. Masya Allah, itu ceritanya orang tahu semua tuh. Orang-orang yang ngaji-ngaji itu paham kisah seperti itu tuh. Perbedaan pendapat antara Malik sama Syafi'i, antara Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, berbeda pendapat. Soal rezeki, beda pendapat Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rezeki itu semua Allah yang ngatur. Walaupun kita kada berusaha, kalau sudah Allah berkehendak datang aja rezeki ya. Kalau jadi Muslim kada bisa kayak itu, harus berusaha kita aja. Harus berusaha baru dapat rezeki ya. Dua-dua bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Beda pendapat antara guru sama murid, marahlah gurunya. Kada marah gurunya. Coba ini, marah guru, kamu kada usah ngaji sama aku lagi, dah. Kalau sesuai kamu nih. Nah, ini kadang-kadang. Coba sebelah. Ilmu itu tidak membuat kita berselisih. Ilmu itu justru membuat kita jadi bersatu. Dengan ilmu bersatu. Bukan dengan ilmu malah bermusuh-musuhan. Kalau ilmu membuat permusuhan, itu namanya ilmu baghyan bainahum. Ilmu yang di dalamnya syarat dengan kebencian, dengan kedengkian. Itu aja mungkin akibatnya. Karena niat hati yang tidak lurus. Lalu pengetahuan kita yang sedikit itu kita gunakan untuk menghujat, mencari kesalahan orang lain. Tidak demikian. Ilmu itu bukan mencari salah orang, ilmu itu memperbaiki diri. Semakin berilmu, semakin kita memperbaiki diri. Semakin berilmu, semakin terlihat kekurangan diri kita, bukan melihat-lihat kekurangan orang lain. Banyak sekarang orang belajar tuh hanya untuk mencari kesalahan orang aja. Nah, itu namanya ilmu baghyan. Ya, jadi kalau ada orang punya ilmu hanya untuk nyari-nyari salah orang aja, namanya ilmu. Nah, ya. Biar aja kita berbeda, menghormati aja. Kalau kita kada ketujuh, jangan kita gawe, selesai urusan. Kita kada ketujuh dengan paham dia, kalau usah kita gawe. Tapi tidak perlu kita memponis, menjustis, bahkan mengkafirkan saudara kita sendiri. Cuma gara-gara beda pemahaman, beda pendapat. Jadi orang tuh beda pendapat tuh kadang-kadang karena beda pendapatan, lalu beda pendapat. Karena beda pendapatan. Pendapatannya bagus, dia kadang mau beda sama beda pendapatan sekali. Nah, ini kita harus hati-hati bahwa kita belajar menuntut ilmu, perlu diingat, digarisbawahi, bukan untuk mencari salah orang lain, tapi untuk memperbaiki diri. Sebab semakin kita belajar, semakin baik dari kita. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidak ada berselisih orang-orang telah diberi kitab kecuali setelah
mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jangan diingkari. Ayat Allah ini diikuti dengan sepenuh. Apa yang dihalalkan Quran kita halalkan, apa yang diharamkan diharamkan. Kada boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal, kada boleh juga. Menghalalkan sesuatu yang haram itu kada boleh. Yang halal, yang haram kita halalkan tidak boleh. Sebaliknya yang halal kita haramkan kada boleh juga. Kada boleh juga. Lihat ada enggak rujukan yang mengatakan misalnya haram? Kalau kada ada. Apalagi kalau misalnya itu perbedaan bertempat yang sudah ratusan tahun beda pendapat. Sekarang kan yang ramai soal musik, lagi ramai kan, lagi viral kan. Akhirnya kisah Palestina hilang sekarang. Kisah Palestina kalah dengan kisah musik tuh sekarang. Rapah dihantam Israel Lanatullah tuh mau dikuasainya, tapi terdengar kisah lagi di media sosial. Sekarang asal terbuka sedikit haram musik, asal tentang musik terus, saling serang terus. Padahal itu perbedaan sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada yang kayak itu berbeda. Ada yang membolehkan, ada yang kada. Yang kada silakan aja pertahankan pendapatnya. Tapi kalau ada yang membolehkan, jangan juga kita marah-marah. Kita tidak punya tanggung jawab. Kalau dia salah, doakan saudara kita. Mudah-mudahan yang masih ketujuh bermusik bernyanyi ini dikasih hidayah oleh Allah kalau itu tersalah. Ya kan? Tapi kita jangan menghujat. Bagi ulun, pendapat ulun dari pengalaman ulun bergantung bagaimana musik tadi. Ulun banyak ya, ini pengalaman pribadi ulun nih. Banyak ulun ngajak orang tuh menyadarkan kawan-kawan tuh lewat musik ini banyak. Aduh kawan-kawan anak band ulun tuh nah. Anak-anak band tuh. Tuh kada pernah sholat sama sekali. Kada nang sholatnya anak band tadi tuh. Bagaimana cara merangkulnya nih? Ke masjid kada pernah. Kada mau ke masjid. Jadi waktu mereka ngejam tuh kumpul musik, datang situ ulun, ikut main musik ulun. Pelan-pelan masuk. Pas azan zuhur, kita salat dulu yuk berjemaah, ulun imamnya. Salat akhirnya. Akhirnya salatnya yang gondrong-gondrong tadi, salatnya sekali, dua kali, lama-lama berubahnya. Nah, kalau kita langsung mengatakan haram kan sudah masuk neraka, kabur orang. Kabur kawan tadi. Nah, ini kan Ahmad Dahlan itu fotonya main biola. Kaji Ahmad Dahlan itu, ketika itu kisahnya ketika muridnya bertanya, bagaimana agama itu? Agama itu apa Pak Kiai? Agama itu apa? Lalu Ahmad Dahlan menjawabnya tiba-tiba main biola aja nyesden, main biola. Main biola dia. Tanya sama muridnya, apa yang tadi kau rasakan? Suatu aku main biola. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan keindahan. Aku merasakan kedamaian. Lalu kata Kiai Ahmad Dahlan, begitulah agama. Kalau agama itu benar, akan mendatangkan keindahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sebagaimana musik ini. Tiba-tiba anak muridnya langsung main bola juga muridnya. Nyet. Bunyinya palas, kacau bunyinya. Tak nanya, apa yang kau rasakan setelah mendengar tadi itu? Sakit kuping aku dengarnya, jar. Muridnya. Kada nyaman nadanya nih, jar. Bukan buat kita bahagia, malah mengganggu, jar. Begitulah agama. Kalau tidak dipelajari dengan benar, dia mengganggu malah merusak. Agama itu kayak itu juga aja. Kalau tidak kita mempelajarinya, kayak ini nah, kita kira langsung aja bisa jalan. Semember tidak ada ilmunya, membiar itu ada ilmunya. Kalau langsung main aja, kusut bunyinya, palas nadanya, sakit telinga. Lihat, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak muridnya itu lewat musik. Maulah kita bilang itu haram, magawinan haram Kiai Ahmad Dahlan. Ayo. Coba kalau kita mau diskusi itu. Nah, Sunan Bonang tuh namanya kenapa namanya Bonang? Kan dia main alat musik gamelan namanya Bonang, kelintang kelintung tuh namanya Bonang bahasa Jawa. Dia main Bonang. Berdakwah sambil main wayang, main gamelan gitu. Namanya Sunan Bonang. Pintar bersyair, pintar segala macam. Mau dibilangkan haram. Maka ada ulama yang membolehkan bergantung ini kayak apa musiknya. Amun dengar musik mau mabuk buka baju, nah itu nang haram. Itu yang haram. Kalau ulun lihat hadisnya itu ya, nanti satu saat akan datang dari kaumku ini yang menghalalkan sesuatu yang haram, yaitu khamar, itu kan, judi, zina, sama ma'azif. Ma'azif itu diartikan musik. Ulun pernah membaca itu ma'azif itu artinya alat-alat yang melalaikan.
Kalau ulun berpikirnya begini, yang namanya alat-alat melalaikan mungkin diterjemahkan waktu itu alat yang melalaikan itu adalah musik. Ma'azif itu alat-alat yang melalaikan, dalam kurung musik ya, kayak itu. Nah kalau ulun berpikir alat-alat melalaikan itu bahasanya begini, semua alat apapun yang melalaikan jadi haramnya. Catur itu alat kada? Alat kan? Bagus ngasah otak. Tapi gara-gara bercatur kada sholat haram jadinya. Bukan caturnya haram. Tapi gara-gara melalaikan perintah Allah, gara-gara bercatur jadi haram. Catur bagus, melatih otak, strategi segala macam. Wah, melatih itu bagus. Bola itu alat kada? Bola. Bola itu alat juga, alat main bola. Tuh TV itu kan alat juga. Gara-gara nonton bola kada sholat subuh haram jadinya. Yang haram tuh TV-nya atau sholat subuhnya tadi itu nah. Nonton TV-nya tuh nah haram. Karena gara-gara nonton TV itu tidak sholat subuh. Kalau kita nonton bola tapi pas subuh kita matikan, kita sholat subuh. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mau apa bahasa itu ya, menerima perbedaan pendapat. Kita ini masih aja. Ada yang setuju dengan pendapat ulun, alhamdulillah. Kada setuju ya kada masalah. Memang kita tidak boleh maksa orang harus sama dengan pendapat kita. Kada boleh maksa orang. Jangan orang lawan anak seorang aja kada boleh. Ulun sama anak tuh tidak pernah mendoktrin ikam harus jadi ikut ini, ikut kada. Biarkan aja mikir seorang kena ikut yang mananya. Yang penting ini jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Biarkan dia punya pikiran sendiri, dia menentukan mana yang paling tepat buat dia. Tugas kita mengarahkan. Ketika berbeda sama kita, jangan kita hamuk, jangan kita marah. Nah, sekarang ini orang kadang-kadang tidak siap dengan perbedaan. Lalu kalau ada orang beda pendapat sama kita, langsung kita benci, kita musuhi, bahkan diserang ramai-ramai. Sudah keterlaluan benar. Sampai ada yang mengkafirkan la ilaha illallah. Orang hafal Quran, ribuan hadis hafal. Cuma gara-gara anggap misalnya terpeleset sedikit mengatakan misalnya ada surah Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, lalu diserang ramai-ramai. La ilaha illallah. Cuma satu kata itu aja. Kenapa? Misalnya kada tabayun, kalau tabayun dulu, padahal orang tuh ustadz kita tuh, ulama kita tidak menyuruh buat kita bermain musik. Saya suka Quran, saya tinggalkan musik ya. Nah, coba bagian itu yang diambilnya. Ini kan kada, yang diambilnya itu yang dipotongnya yang memang kira-kira ini bisa diserang. Alat untuk nyerang. Akhirnya kita sama-sama Islam bahan taman, nang orang-orang yang muslim bahampuk tangannya. Terus sejar, terus. Kada ampe-ampe sampai ini nih. Kada mau ampe-ampe kisahnya. Kada ampe-ampe. Panjang kisahnya. Masya Allah. Harusnya tinggalkan cerita. Tutup buku, sekarang sudah selesai masalah. Silakan. Yang mau berpendapat boleh, silakan. Yang mengharamkan, silakan. Ada yang mengharamkan mungkin dia memandang banyak mudaratnya. Memang musik ini banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Melalaikan memang. Tapi ada sebagian orang mungkin dengan musik itu dia bisa ngajak kebaikan. Bahkan bagaimana halnya orang yang mencari nafkah lewat main musik. Sementara keahliannya itu aja, ada urusan yang lain. Kalau kada bermusik, kada makan di rumahnya. Misalnya kayak itu. Diarahkan kepada yang baik. Ajak untuk kembali kepada Allah, ajak untuk sholat. Nah, inilah ilmu. Jadi ilmu itu fungsinya bukan untuk mencari salah orang lain, tapi untuk memperbaiki diri. Kalau ilmu itu digunakan untuk menghujat, mencela, menimbulkan permusuhan, namanya ilmu baghyan. Yang kedua, ini kita harapkan ilmu yang benar namanya ilmu indallah. Ilmu dari sisi Allah. Seperti apa ilmu indallah? Bisa kita lihat ya dalam satu ayat, misalnya dalam surah Ahqaf, surah 46 ayat yang ke-23, 46 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dia berkata, sesungguhnya ilmu itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Ilmu indallah. Ada ilmu dari sisi Allah. Ilmu dari sisi Allah itu menghilangkan kejahilan.
menghilangkan kejahilan. Orang Arab tuh jahil, kalau jahiliyah namanya. Datang Quran yang di dalamnya penuh dengan ilmu, hilang kejahilan. Karena ilmu itu menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan. Itu ilmu dari sisi Allah. Ilmu dari sisi Allah itu menghilangkan kejahilan. Ilmu bagian membuat orang tambah jahil. Walaupun pintarnya kayak Israel itu kan pintar, tapi jahil. Jahiliyah benar Israel. Orang kan pintar, ilmunya lebih hebat, tapi bukan ilmu dari sisi Allah. Ilmu dari sisi Allah itu menghilangkan kejahilan. Itu ilmu dari sisi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakin arakum qauman tajhalun. Qala innama ilmu indallah. Dia berkata sesungguhnya ilmu itu hanya ada pada Allah. Jadi ilmu yang datang pada sisi Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Yang diwahyukan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, tugas kita menyampaikan isi Al-Quran. Tugasku adalah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku melihat kalian termasuk kelompok orang-orang yang jahil. Artinya ketika datang wahyu Allah itu tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Kalaupun menerima, milih yang enak-enaknya aja. Yang sesuai dengan seleranya, dia mau menerima. Kalau kada sesuai, kada mau. Itu bukan katakan begitu itu. Mereka hanya mau mengambil yang mudah dari Quran. Yang nyaman, yang menguntungkan dirinya. Kalau misalnya ayat itu mencela dirinya, tidak maunya. Padahal Al-Quran harus kita terima secara utuh, secara kafah, secara total. Tidak separuh-paruh, tidak setengah-setengah, tidak yang hanya menguntungkan. Terima Quran secara utuh. Ilmu dari sisi Allah, ayat mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dalam surah Mujadalah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Artinya dengan ilmu itu orang bertambah iman. Ilmu yang benar menambah iman. Jadi yang bertambah itu iman. Dengan ilmu bertambah iman. Dengan ilmu bertambah hudan. Bertambah hudannya, bertambah petunjuk Allah buat kita. Semakin terang kita melihat petunjuk Allah. Ini ilmu dari sisi Allah itu. Ilmu itu mengantarkan orang kepada petunjuk Allah. Ilmu itu membimbing manusia menambah kualitas iman, meningkat kualitas iman. Ilmu bagian itu yang bertambah bukan iman, yang bertambah kesombongan. Apa kata Qarun? Kata Qarun mengatakan, aku ini sugih karena aku pintar. Aku ini sugih kata Qarun karena aku ini orang berilmu. Ini perkataan Qarun dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-70. Ayat ke-60. Wa ma utitum min syai'in famatul hayatid dunya wa zinatuha wa indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Perhatikan ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni min huwa ashaddu min quwwatan aktsaru jam'a wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ini perkataan Qarun nih. Aku ini sugih kan, aku ini pintar sih Qarun, karena aku ini orang berilmu. Semata-mata karena aku ini orang berilmu. Nah ini namanya ilmu bagian itu begitu. Dengan ilmu membuat manusia jadi angkuh, jadi sombong. Dia merasa dia kaya karena dia pintar, karena dia punya ilmu. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa tidak perlu ditanya tentang dosa mereka. Orang-orang bahari sama kuat-kuat, sungguh-sungguh habis juga semua karena kesombongan. Fa kharaja ana qaumihi fi zinatihi qala jan yuridul hayatad dunya ya laitana misla ma utiya Qarun innahu la yakhudun azim.
Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita punya harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Qarun. Seperti apa telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Jadi orang cinta dunia mengatakan ketika Qarun keluar tadi, mudah-mudahan kita kayak Qarun juga ya. Mudah-mudahan kayak Qarun juga. Nyaman juga jadi orang sugih nih. Gitu. Jadi orang-orang yang cinta dunia mengatakan apabila juga seorang kayak Qarun. Kita sering kata kalau kamu melihat mobil mewah lewat, apabila lah seorang punya mobil kayak itu juga lah. Apabila lah punya rumah kayak itu juga lah. Nah, orang-orang cinta dunia itu ingin seperti Qarun. Sebaliknya orang yang beriman, orang-orang yang punya ilmu nih, ini orang yang punya ilmu. Wa qala jina utul ilm wa ilakum sawabullah khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, ini orangnya ilmu benar nih, ilmu indallah nih. Celaka kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Nah, orang yang berilmu bujur kayak itu. Orang yang ilmu salah kayak Qarun tadi, dia merasa kaya karena dia pintar, karena punya ilmu. Orang yang ilmunya benar, dia mengatakan celaka kamu. Pahala di sisi Allah lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh si Qarun tadi. Orang yang punya ilmu tidak mau kayak Qarun, karena dia yang dicarinya apa? Pahala dari sisi Allah. Yang dicarinya apa? Rahmat Allah. Yang dicarinya apa? Hidayah, petunjuk Allah, bukan harta. Ada orang-orang itu menganggap harta itulah segala-galanya. Kata orang berilmu yang benar, celaka kamu. Ya laitana mislah aja, celaka kamu. Tidak seperti itu. Nah, ini orang yang ilmu indallah. Ilmunya itu membuat dia semakin berharap kepada rahman Allah. Semakin berilmu, semakin beriman. Semakin berilmu, semakin bertakwa. Semakin berilmu, semakin hilang kecintaan terhadap dunia. Kada mau lagi terikat dalam dunia. Walaupun surginya kada terikat dengan kekayaan itu. Karena dia berharap rahmat Allah. Sementara orang yang ilmunya bagian yang kayak Qarun, ilmu membuat dia menjadi angkuh dan sombong. Maka kita jadikan kita ini orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya harus dari sisi Allah. Sederhananya kita, dengan kita mengaji, dengan kita belajar, perbaiki akhlak kita yang pertama. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita. Dua aja. Perbaiki hubungan kita kepada Allah lewat amal ibadah, sholat kita, mengaji kita. Perbaiki hubungan antar manusia dengan akhlak. Ya kan? Dengan akhlak. Jangan mudah kita menyambati orang, jangan ketujuh fitnah orang, jangan suka membenci orang, jangan suka ghibah, jangan. Jaga baik akhlak aja. Jadi kalau sudah orang berilmu bujur itu begitu dia. Hubungannya kepada Allah semakin baik, ditandai dengan baiknya hubungannya kepada sesama manusia. Dua aja. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan cuma ke Allah bagus, kepada manusia berkelahi terus. Sholat rajin. Sholat rajin, itu dalam hadis dikatakan gitu. Ada orang yang rajin sholat, rajin mengaji, rajin puasa Senin Kamis dan sebagainya, tapi dia bermusuhan dengan tetangganya. Itu Rasulullah ya, ada hadisnya tuh. Itu di mana tempatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di neraka tempatnya. Dia Rasulullah. Ada orang itu bagaimana Rasul? Orangnya rajin sholat, rajin mengaji, kan? Baca Quran rajin, pengajian kemana-mana, di mana ada terus, tapi dia bermusuhan dengan tetangga-tangganya, menyakiti tetangganya. Di mana tempat orang itu? Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Karena apa yang dia lakukan itu, ibadah yang dikerjakan, tidak membuat akhlaknya semakin baik. Jadi kalau gitu tuh, sholatnya bagus, ngajinya bagus dan sebagainya, buat hubungan dengan manusia juga baik. Lawan orang itu baik, hubungan bagus. Menjaga hubungan baik. Silaturahmi. Tidak dendam, tidak benci, tidak egois, tidak merasa paling bujur sorangan. Nah, ini ilmu indallah. Ilmu dari sisi Allah itu semakin berilmu, semakin rendah hati. Ilmu bagian semakin berilmu, semakin angkuh, semakin sombong. Orang yang ilmu indallah semakin berilmu, dia semakin melihat kekurangan dirinya. Kalau ilmu bagian semakin berilmu, dia makin banyak melihat kekurangan orang. Ilmunya itu melihat kekurangan. Jadi orang itu lihatnya kurang aja semua. Salah aja orang seberataan. Ini ilmu bagian namanya.
Tidak ada gunanya punya ilmu setinggi apapun kalau cuman ilmu itu cuman bisanya melihat-lihat salah orang lain tanpa pernah melihat kesalahan dirinya sendiri. Nah, ini bedanya ilmu indallah dengan ilmu baghyan. Ilmu indallah, ya kan, membuat orang dekat berharap rahmat Allah, berkurang cinta terhadap dunia. Ilmu baghyan, semakin berilmu semakin cinta dunia, sebagaimana Qarun. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa dihindari dari ilmu baghyan ini dan kita bisa memperoleh ilmu indallah, ilmu dari sisi Allah. Jadi kan setiap kita belajar, kita mengaji, kita dengan ceramah segala macam, niat kita dengan ilmu itu semakin baik akhlak kita dan semakin baik amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.